Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Ibu Guru. Terima kasih buat teman-teman guru yang terus memantau channel ini. Nah, ini saya mau memberikan informasi terkait dengan banyaknya pertanyaan oleh teman-teman guru yang mempertanyakan sebenarnya berapa lama waktu ideal ketika SKTP itu sudah terbit, kapan kemudian pencairan tunjangan sertifikasi guru itu akan diterbitkan. Disclaimer dulu bahwa informasi yang saya berikan ini itu masing-masing guru itu berbeda kasus ya, tapi saya mengambil secara garis besar apa yang kemudian Bapak Ibu guru dapatkan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah banyak yang guru-guru contohnya ya, SKTP-nya itu terbit tanggal 21 hingga 22 September. Nah, semestinya dengan tanggal 21 tanggal 22 September itu pencairannya itu seperti halnya guru-guru yang lain ya, tanggal 1 Oktober hingga tanggal 7 Oktober. Nah, tetapi masih banyak guru-guru yang terbit SKTP-nya tanggal 21 hingga 22 September tapi tidak menerima tunjangan profesi guru di tanggal 1 hingga tanggal 7 Oktober tersebut. Sehingga itu tadi yang saya maksudkan bahwa ini beda kasus ya antara guru. Sehingga tapi saya mengambilnya secara garis besar. Nah, begitupun juga teman-teman guru yang SKTP-nya terbit tanggal 6 sampai tanggal 7 Oktober dan penerimaan itu tanggal 17 hingga 24 Oktober, tapi banyak juga guru-guru yang belum menerima tunjangan sertifikasi guru yang SKTP-nya itu terbit tanggal 6 sampai tanggal 7 Oktober hingga tanggal 27 Oktober itu masih ada yang belum menerima tunjangan sertifikasi guru. Seperti itu. Jadi ini saya ambil secara garis besar ya, terutama bagi teman-teman guru yang banyak bertanya untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru ini setelah SKTP-nya terbit. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru bahwa bagi teman-teman guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru, pegangan siswa, modul PPG maupun guru buku-buku PAUD dan TK, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Baik Bapak Ibu guru, tanpa panjang lebar, yang pertama dulu ini dasar regulasinya. Jadi pernyataan yang menyatakan 14 hari kerja itu sebenarnya regulasi lama ya. Tapi berdasarkan Juknis Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025, seperti ini alur dari dan jadwal dari pencairan tunjangan sertifikasi guru ya. Bapak Ibu guru bisa melihat dari slide yang saya tampilkan di situ ya. Jadi kalau kita lihat bahwa pencairannya itu dimulai setelah dari Juknis ya, SKTP atau SKTK itu ditetapkan oleh Disimtun, kemudian data jadi rekomendasi Simbar. Setelah itu Kemenkeu itu menyalurkan langsung ke rekening Bapak Ibu guru. Baru jadwal awal pembayaran triwulan 1 itu mulai Maret, triwulan 2 itu mulai Juni, triwulan ketiga itu semestinya September, dan triwulan keempat itu adalah November. Jadi tidak ada pasal yang menetapkan berapa hari kerja setelah SKTP terbit ya. Jadi saya kira jelas ya di situ. Jadi tidak ada pasal yang menyatakan bahwa kapan setelah SKTP terbit, kapan kemudian pencairan tunjangan sertifikasi guru itu bisa kita terima ya. Jelas di situ. Tidak ada harinya ya, tidak ada berapa hari, tetapi saya mengambilnya dari kondisi di lapangan. Nah, ini pola operasional ideal ya, kalau kita lihat di sini bahwa berapa hari sebenarnya hari kerja ya, berapa hari kerja idealnya. Nah, karena aturan itu hanya menetapkan bulan mulai bayar, ukuran idealnya secara praktis adalah seberapa cepat setelah SKTP data Anda masuk batch pembayaran Kemenkeu. Dari pola resmi dan praktik di lapangan tahun 2025, pola wajar yang seringkali terjadi itu seperti ini Bapak Ibu guru. 7 hingga 10 hari kerja itu sejak SKTP terbit hingga mulai batch penyaluran pertama. Ini tergantung kecepatan sinkron Simtun, Simbar, dan cut off bank atau treasury. Kemudian 5-6 hari kerja untuk merampungkan sebaran ke semua rekening, karena penyaluran dilakukan per batch atau per gelombang selama beberapa hari. Nah, kedua poin ini itu bukan angka diatur undang-undang, melainkan
SLA operasional yang terlihat konsisten dengan alur resmi di Juknis melalui validasi, kemudian rekomendasi, dan juga bayar secara langsung seperti itu. Nah, untuk analisis kasus ya yang disebutkan contohnya yang saya ambil contoh di sini itu untuk SK untuk triwulan ketiga ya, untuk triwulan ketiga. Kalau saya lihat pada tahap 1, SKTP itu kan terbit tanggal 21 hingga 22 September. Tapi cairnya itu tanggal 1 hingga tanggal 7 Oktober. Nah, di sini itu banyak teman-teman guru ASN ya yang mendapatkan pencairan untuk triwulan ketiga tahap 1 ini. Nah, jadi kalau kita lihat jeda waktunya itu antara 7 hingga 8 hari kerja, gitu ya. Kemudian itu 8 hari kerja itu kecuali Sabtu dan Minggu ya Bapak Ibu guru ya. Jangan dihitung dengan Sabtu dan Minggunya. Nah, untuk tahap kedua dengan SKTP yang terbit di tanggal 6 hingga tanggal 7 Oktober itu baru dicairkan tanggal 17 hingga 24 Oktober. Nah, jeda waktunya itu 8 hingga 10 hari kerja, jadi sedikit lama ya. Nah, pola konsisten dengan estimasi ideal itu 7 hingga 10 hari kerja hingga pencairan. Nah, pada tahap kedua itu adalah yang non-ASN yang lebih banyak dicairkan. Nanti di tanggal 24 itu baru beberapa guru yang ASN ya. Itu yang saya tahu. Nah, cuma Bapak Ibu guru, sekali lagi saya jelaskan, ini itu berbeda kasus ya antara mungkin yang Bapak Ibu alami gitu. Yang saya ambilkan ini secara garis besar. Kenapa demikian? Karena contoh ya, ada yang SKTP-nya itu terbit tanggal 21 hingga 22 September, tapi tidak mendapatkan pencairan tunjangan sertifikasi guru itu di tanggal 1 hingga tanggal 7 Oktober tersebut gitu. Nah, ada juga yang SKTP-nya itu terbit tanggal 6 hingga tanggal 7 Oktober, tapi hingga tanggal 27 Oktober ini itu belum juga menerima tunjangan sertifikasi gurunya. Gitu. Jadi ini beda-beda kasus. Nah, yang saya ambil ini secara garis besar saja Bapak Ibu guru. Nah, bagi teman-teman guru yang hingga saat ini itu belum cair itu sudah sebagian kecil sebenarnya ya, karena sebagian besarnya sudah dicairkan. Nah, faktor yang mempengaruhi kecepatan itu bisa sinkronisasi data antar Dapodik, Simtun, dan Simbar. Kemudian bisa juga menyebabkan cut-off perbankan dan jadwal treasury Kemenkeu. Nah, hari libur dan akhir pekan itu tidak dihitung sebagai hari kerja Bapak Ibu guru. Nah, perubahan beban kerja atau status guru juga bisa mempengaruhi kecepatan dari pencairan tersebut. Nah, kemudian ada batch tambahan oleh Kemendikdasmen untuk keterlambatan tertentu. Misalnya, datanya sebenarnya belum valid, tapi SKTP-nya sudah terlanjur diterbitkan. Itu banyak juga kasus-kasus yang semacam itu. Nah, jadi secara kesimpulan, jadi tidak ada sebenarnya aturan resmi jumlah hari kerja setelah SKTP terbit. Nah, saya ini mengambil contoh dari kasus-kasus yang memang terjadi di lapangan. Nah, berdasarkan praktik tahun 2025 ya, jadi pencairan mulai 7 hingga 10 hari kerja setelah SKTP itu terbit. Nah, penyaluran itu selesai 5 sampai 6 hari kerja. Kemudian jika melewati rentang waktu tersebut, Bapak Ibu guru bisa cek status di info GTK atau Simtun atau hubungi Disdik ya, Dinas Pendidikan. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.